perutnya kembung dong. Jadi kayak apa ya, sebelah sesak gitu lah orang Jawa kan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan masuk ke kegiatan berikutnya, yaitu penyampaian materi. Bapak dan Ibu yang masih sedang makan, tidak apa-apa, boleh sambil makan, sambil memperhatikan materi yang disampaikan. Oke. Sekali lagi, selamat pagi untuk kita semua. Ya, kalau saya bilang gerakan masyarakat sehat, Bapak Ibu bilang sehat jiwa, sehat raga. Ibu sudah tahu ya? Ya. Kalau saya sekali lagi, kalau saya sampaikan gerakan masyarakat sehat, sehat jiwa, sehat raga. Jadi kalau jiwa pegang dadanya, kalau raga semangat. Ya. Baik, sekali lagi gerakan masyarakat sehat, sehat jiwa, sehat raga. Baik, terima kasih. Pada saat hari ini saya akan membawakan materi tentang hipertensi dan DM. Tapi sebelumnya mungkin ada dari Bapak Ibu yang belum mengenal saya. Perkenalkan, nama saya Dr. Priska. Saya dokter yang sementara bertugas di Puskesmas Wonorejo. Ya, pada pagi hari ini pertama yang kita akan sama-sama dengarkan adalah materi tentang hipertensi. Pasti Bapak dan Ibu sudah tidak ini lagi ya, sudah sering mendengar tentang hipertensi. Sudah tidak asing ya? Iya. Di sini mungkin ada yang riwayat hipertensi. Boleh angkat tangan yang ada riwayat hipertensi. Iya. Iya. Seperti yang kita semua ketahui bahwa hipertensi atau tekanan darah tinggi itu disebabkan oleh kenaikan tekanan darah yang lebih dari sama dengan 140 mm air raksa per lebih dari 90 mm air raksa. Jadi di bagian atasnya atau sistoliknya itu lebih dari 140 dan di bagian bawahnya biasanya kalau kita lihat pemeriksaan tekanan darah kan ada dua angka atau Bapak Ibu ya. Kalau kita katakan hipertensi, kalau yang pertama bagian atasnya lebih dari sama dengan 140, jadi 140 ke atas sudah kita katakan hipertensi. Atau kalau dia punya diastolik atau angka yang di bawahnya lebih dari sama dengan 90, jadi 90 ke atas sudah kita katakan hipertensi. Nah, hipertensi ini tuh dia punya faktor risiko. Ada faktor risiko yang dapat diubah dan ada yang tidak dapat diubah. Yang tidak dapat diubah ini maksudnya yang tidak dapat kita kendalikan. Contohnya yang pertama, usia. Semakin bertambahnya usia, faktor resiko untuk terkena hipertensi itu akan semakin tinggi. Kemudian jenis kelamin. Menurut penelitian, perempuan itu lebih sering terkena hipertensi daripada laki-laki. Nah, itu kita tidak bisa kendalikan. Dan yang ketiga adalah faktor genetik. Faktor genetik adalah keturunan. Jadi kalau umpama dari keluarga kita, bapak ibu kita ada yang terkena hipertensi, kita punya kemungkinan mengalami hipertensi juga. Nah, tapi ada namanya faktor yang dapat dikendalikan. Itu yang bisa kita kendalikan. Yaitu yang pertama adalah obesitas. Ini yang sebut saya juga ya, atau kegemukan. Nah, ini bagaimana kita bisa tahu kita kegemukan atau tidak? Pertama bisa kita lihat secara langsung atau kita boleh menghitung dari indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh itu kita hitung dari berat badan dibagi tinggi badan dua dalam meter dikuadratkan. Nah, kalau dia lebih dari sama dengan 25, maka itu sudah dikatakan kegemukan. Kemudian faktor risiko berikutnya itu adalah dislipidemia atau dia punya kadar kolesterol tinggi. Karena merokok ini dia dapat meningkatkan pertama tekanan darah sama meningkatkan kadar gula darah. Kenapa? Karena di dalam rokok itu ada zat nikotin. Zat nikotin itu akan mengentalkan darah dan akan meningkatkan tekanan darah dan juga kadar gula darah. Faktor berikutnya adalah alkohol. Ada sini yang minum alkohol? Tidak ada ya. Ya, berikutnya yang kita tahu semuanya adalah kurang aktivitas. Jadi kurang aktivitas juga dapat meningkatkan, ini yang paling penting ya, kurang aktivitas dapat meningkatkan tekanan darah. Karena kita punya pembuluh darah itu tidak sering dilatih, jadinya dia kaku dan risiko untuk peningkatan tekanan darah semakin tinggi. Nah, bagaimana mencegah hipertensi?
dari Kemenkes ada kita singkat dengan Cerdik. Jadi C yang pertama adalah cek kesehatan secara rutin. Nah, kalau bapak dan ibu yang sudah terkena hipertensi atau DM, kalau bisa mempunyai alat sendiri di rumah untuk mengontrol tekanan darah sama gula darahnya kan. Ya, yang berikutnya Cerdik. C yang pertama adalah ya. Kemudian E adalah enyahkan asap rokok. Karena seperti yang sudah jelaskan, rokok ini dapat meningkatkan tekanan darah dan gula darah. R adalah rajin aktivitas fisik. Ya, nah bagi kita yang sudah terkena DM atau hipertensi, olahraga yang dilakukan adalah olahraga ringan. Jadi disarankan dalam 1 minggu itu bisa 3 kali olahraga selama 30 menit. Olahraganya ini bisa berupa jalan pagi atau jalan sore. Pokoknya olahraga yang ringan saja, jangan yang terlalu berat. Berikutnya adalah D atau diet seimbang. Jadi diet seimbang sini maksudnya kita mengkonsumsi gizi yang seimbang. Jangan katakan karena saya hipertensi atau saya DM biasa tidak boleh makan ini. Kan kalau kita tidak makan sama sekali kan kita stres. Jadi boleh makan asal jangan berlebihan. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya, apalagi kalau sudah terkena DM atau hipertensi dikurangi. Boleh kita makan, boleh sekali-sekali rasa, tapi dikurangi dia punya porsi atau jumlahnya. Kemudian berikutnya adalah istirahat yang cukup. Ini juga sangat penting ya, karena Bapak Ibu perhatikan tidak, kalau kita nggak istirahat atau kita begadang paginya tekanan darah tinggi. Iya, itu karena berhubungan dengan kita punya pembuluh darah. Karena tidak istirahat yang cukup, akhirnya besok paginya tekanan darahnya meningkat. Kemudian yang terakhir adalah kelola stres. Nah, ini nih yang paling sering kita alami. Karena apalagi kita di umur-umur apalagi kalau sudah umur sudah agak tua, lansia atau tahun ke atas, pasti banyak sekali pikirannya Bapak Ibu. Dia pikir ini, pikir anak, pikir keluarga, ya uang. Ya, jadi ya stres itu juga harus kita kelola dengan baik agar tidak meningkatkan tekanan darah. Juga mengenai obat-obatan herbal. Jadi yang kita ketahui itu mengenai obat-obatan yang dalam bentuk sediaan tablet dan sebagainya. Nah, Bapak di posisi di mana? Jayanti? Ya. Ini jadi PR buat saya. Nanti saat kita ketemu Ibu Sri Jayanti, saya akan pelajari dulu dan saya akan sampaikan ke Bapak. Cuma memang ada beberapa buah yang dapat menurunkan tekanan darah. Contohnya adalah timun. Nah, tapi kan timun itu dia hanya menurunkan sedikit saja, loh Bapak. Dia enggak menurunkan. Dokter, saya mau bertanya dulu. Saya tuh sering perutnya kembung dok. Jadi kayak apa ya, sesak gitu lah orang Jawa kan. Terus kalau itu saya minum teh, terus minum. Nah, apakah saya konsumsi panjangan itu mengganggu perut saya gitu? Baik, ini pertanyaannya di luar punya kita sampaikan ya. Ya. Jadi yang saya ingin tanyakan, Ibu perutnya kembung sudah berapa lama? Sudah lama dok. Sudah lama. Ya. Setiap hari rasa kembung? Enggak juga, kadang 3 hari sekali, 2 hari sekali begitu. Itu diperhatikan pola makannya yang mungkin habis makan ini tiba-tiba kembung? Oh, Tidak. tidak dok. Teh panas. Iya. Ibu ada rasa nyeri ulu hati tidak? Tidak itu dok. Tidak ada ya? Oh iya. Kalau pas kumat saja nyeri gitu. Pas kumat Kalau nyeri enggak, ya? ya. Iya. Ibu ini sudah berapa lama ada riwayat demam? Sudah lupa dok, sudah lama. Sudah lama ya? Ya. Oh iya. Bagaimana konsumsi makanannya? Apakah masih sering konsumsi makanan yang pedas? Kadang-kadang dok. Ya, bikin kembung kayak itu apalagi ada air mas. Nah, kalau itu konsumsi antalgir itu kalau menurut saya ibu mau konsumsinya berkepanjangan ya. Lepas kembung aja dok. Pas kembung aja. Iya. Tapi bukan tersuruh sama ibu. Tidak. Iya. Menurut saya sih boleh. Cuma kalau ada baiknya ibu tangani penyakit mahnya dulu. Karena kalau penyakit awalnya nggak ditangani
itu akan begitu terus dan tidak akan ada perbaikan. Jangan kita terus kemudian ibu itu saja tidak ada keterangan yang sesuainya toh. Ya, jadi kalau menurut saya sarankan langsung aja ke puskesmas ya, biar supaya kita kasih obat untuk dia punya anak. Ya, makasih dok. Terima kasih. Oh, tidak apa-apa, silakan. Ya, kita akan masuk ke materi berikutnya. Tapi terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang. Ya.